وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Selanjutnya, mal maksud bi qauli ta'ala fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim. Apakah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, apabila kalian menyerahkan harta anak yatim ini kepada mereka, ya, fa ashidu alaihim, maka persaksikan, cari orang yang menjadi saksi. Fa ashidu alaihim, cari siapa yang kira-kira orang yang siqah, ya, berarti dia ada di situ menyaksikan, ya, ada menyaksikan. Kemudian wa ma hukmu hadzal isyhad, sekarang hukum dia menjadi saksi itu apa? Ketika si pengasuh menyerahkan harta kepada si anak yatim, udah Allah katakan fa asyidu alaihim, cari orang yang bisa menjadikan sebagai saksi. Itu ikhwah. Wa ma hukmu adzal isyhad, lantas apakah hukum mencari persaksian seperti ini? Qala fi Nail Maram, berkata dalam kitab Nail Maram, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyidu alaihim, apabila kalian menyerahkan uang mereka, harta mereka kepada anak yatim, fa asyidu alaihim, maka persaksikanlah annahum qad qabaduha minkum, ya, kamu cari saksi supaya dia bisa menyaksikan bahwasanya si anak yatim sudah menerima kembali harta tersebut. Tadinya kan hartanya dititip kepada orang yang si pengasuh. Kemudian ketika si pengasuh ini ingin mengembalikan harta tersebut, memulangkan harta tersebut kepada si anak yatim, maka dia harus mencari saksi untuk itu. Kemudian fungsinya apa ikhwah? Litandafi'u ankum at-tuhmah, sehingga kalian tidak dicurigai. Wa'manu da'awi sadira minhum, dan bisa saja dan agar kalian aman dari kelaiman-kelaiman si anak yatim tersebut. Kan bisa saja ikhwah, kalau kita tidak cari persaksian, cari orang yang bersaksi ketika kita menyerahkan harta tersebut, mungkin pada suatu saat mulai nakal lah anak yatim ini, ya udah mulai besar dia katakan bahwasanya orang tua asuh dia tidak pernah menyerahkan harta tersebut kepada dirinya. Begitu ikhwah, karena gara-gara tidak ada saksi. Jadi sebenarnya persaksian itu berguna untuk si pengasuh dan juga berguna untuk si anak yatim. Sehingga si pengasuh tidak lagi dituduh bahwasanya dia makan harta anak yatim. Wakila annal ishhada masru'un wa huwa ma anfaqahu alaihi awliya qabla rusdihim. Ada yang mengatakan bahwasanya persaksian itu merupakan masyru', disyariatkan, yaitu yang mana? Apa saja yang dinafkahi oleh si pengasuh untuk anak yatim tersebut sebelum dia beranjak usia dewasa. Misalnya si yatimnya ini usianya 6 tahun, maka setiap kali si pengasuh ini mengeluarkan uang untuk itu, maka dia catat. Demikian ikhwah, ya, dia catat, dia saksikan, sehingga nanti si yatim ini nggak mengira padahal dia sudah menghabiskan duitnya. Dia akan katakan, "Loh, mana duit saya lagi? Dulu kan banyak." Nah, dengan adanya catatan bahwasanya si pengasuh sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk si anak yatim, maka kalau mereka mempertanyakan tinggal dilihat saja listnya. Inilah listnya dulu.
Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya. Jadi untuk menghilangkan adanya tuhmah, yaitu tuduhan-tuduhan buruk. Qabla rusdihim, sebelum dia balik. Wa qila huwa alayya raddu man istaqradahu ila amwalihim. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini terkait dengan pengembalian harta anak yatim tersebut di saat ketika orang yang mengambilnya itu hutang, maka itu harus disaksikan. Wa huwa ya'ummu al-infaq. Ini hadis ini itu semuanya mencakup seluruh nafkah qabla rusdi, sebelum dia baligh. Wa daf'u li jami'i ilaihim ba'da rusdi, dan juga menyerahkan seluruh harta tersebut kepada si anak yatim jika sudah dia sampai pada usia yang matang. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya Wadh-dhahir an-nadhm al-Qur'ani masyru'iyyatul ishhadu ala ma dafa'a ilaihim min amwalihim wa ya'ummul infaq qabla rusdi wa daf'u li jami'i ilaihim ba'da rusdi. Yaitu maksudnya adalah Quran sudah menetapkan nizam, sudah menetapkan aturan terkait dengan anak yatim ini, terkait dengan terkait dengan harta anak yatim ini, bahwasanya disyariatkan untuk memanggil saksi, ya, baik ketika dia menyerahkan harta ini kepada si anak yatim, ataupun mungkin ketika dia menafkahi si anak yatim, mungkin kebutuhan harian atau mingguan atau bulanan, ya, dialah yang memenuhi, dan itu dicatat. Kemudian wa ya'ummul infaq qabla rusdi, itu semua secara umum terkait dengan infak sebelum sebelum balik. Wa daf'ul jami' ilaihim ba'da rusdi, dan kalau dia sudah balik, serahkan seluruh hartanya, jangan ada yang ditahan-tahan. Wa fi suratul An'am, dan surah Al-An'am Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Wa fil Isra'i mithluha, demikian juga hadis ini ada dalam surat Al-Isra. Baik. Jadi ikhwah, pembicaraan ini juga ada dalam surah Al-Isra. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah fil ayat, Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam ayat, amarallahu ta'ala bi ishhad tanbihan ala tahsini wa zawalan lituhmati. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan si pengasuh anak yatim ketika dia ingin menyerahkan kembali harta anak yatim tersebut kepada si yatim setelah dia balik, ataupun di saat dia menafkahi harta anak yatim tersebut sebelum si yatim ini balik, dia sudah catat, ya. Itu semua fungsinya untuk apa, ikhwah, ya? Dia panggil seorang saksi, fungsinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memanggil saksi ketika penyerahan tersebut, yaitu untuk apa? Untuk berjaga-jaga, jangan sampai berjaga-jaga agar terhindar dari prasangka buruk. Kan bisa saja ikhwah, mungkin dari orang lain yang berprasangka buruk, tiba-tiba dia beli mobil, jangan-jangan tuh harta anak yatim itu. Demikian tuh prasangka buruk, atau mungkin si yatimnya berprasangka buruk. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, ya, wa qalat ta'ifah, berkata kelompok yang lain, huwa fardun wa huwa zahirul ayat. Ini hukumnya wajib dan itu merupakan zahirnya ayat. Summa dzakara aqwalul ulama'i fi ma yakunu 'ala ishhad. Kemudian dia pun menyebutkan beberapa pendapat para ulama, ya, bahwa mereka menyuruh kita untuk mendatangkan saksi, ya, di saat-saat sebagaimana yang telah kita jelaskan, yaitu saat ketika dia menyerahkan hartanya si yatim, di saat si yatim sudah balik, ataupun infak yang dia berikan kepada si yatim, itu juga boleh dihitung, ya.
boleh dihitung. Kemudian ketika diserahkan jangan lupa harus ada saksi, itu ikhwah, sehingga tidak muncul prasangka-prasangka. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, selanjutnya hal yalzamul wasi al-ishhadu ala ma yunfiquhu al yatimi min malihi liyaqbal qawlahu. Apakah orang yang menerima wasiat untuk mengasuh anak yatim dia harus menunjuk orang sebagai saksi di saat dia itu memberikan nafkah kepada si yatim untuk kebutuhan sehari-hari? Di saat si pengasuh anak yatim memberikan nafkahnya kepada si yatim, ya, apakah dalam masalah ini bisa diterima? Saya ulangi, hal yalzamul wasil syahad, apakah seorang yang menerima pengasuhan anak yatim dia wajib untuk mendatangkan saksi di saat dia memberikan nafkah kepada si yatim? Qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, walamma yunfiquhul wasi al-kafil mimmal yatim halatani, bahwasanya seorang yang mengasuh anak yatim ataupun mengasuh harta anak yatim, ya, maka ketika dia menginfakkan, menafkahkan harta tersebut kepada si yatim, ya, maka kondisinya ada dua. Kondisinya ada dua. Yang pertama, halatu yumkinul ishhad alaihi, yaitu kondisi di mana memungkinkan untuk mendatangkan seorang saksi. Fala yaqbalu qawlahu illa bibayyinah, maka dalam kondisi seperti ini tidak bisa diterima ucapannya kecuali kalau dia datang dengan saksi. Itu ikhwah. Kecuali kalau dia datang dengan saksi. Makanya ikhwah azinallahu wa iyyakum, ada penyerahan itu, ada penyerahan ataupun ada penafkahan itu di mana memungkinkan untuk dipanggil seorang saksi. Demikian, ya. Memungkinkan seperti si ayah asuh menyerahkan sejumlah dokumentasi berharga untuk si anak yatim yang baru baligh misalnya, maka hendaklah disaksikan. Ya, hendaklah disaksikan. Minimal kalau kita sekarang ya dia ditulis dan ditandatangani. Demikian ikhwah. Tapi terkadang kalau sekedar tulis dan tanda tangan tidak punya kekuatan hukum. Allahu alam kalau ada segelnya, ya. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia buat perjanjian seperti itu atau dia tunjuk misalnya siapa saksinya, notaris lah sebagai saksi misalnya, ya. Kalau seandainya kondisinya kondisi yang memang bisa dipersaksikan, maka apabila orang ini menyatakan dia telah memberikan infak nafkah terhadap si yatim, maka tidak terima, ya, maka tidak diterima. Karena ketika si pengasuh mengatakan saya sudah memulangkan semua harta si yatim, ya, tapi saya nggak punya saksi. Nah, demikian. Kalau tak punya saksi, maka ucapan dia tidak bisa diterima. Demikian ikhwah. Itu yang pertama. Wathan, yang kedua, wal halatu la yumkinu ishhadu alaihi. Yang kedua yaitu dalam kondisi di mana nggak mungkin kita datangkan saksi, ya. Tidak mungkin datangkan saksi. Misalnya ini kita mau beli risol, ayo kita datangkan saksi bahwasanya pada tanggal ini jam segini bulan segini bahwasanya orang tua asuh si fulanah sudah menyerahkan uang untuk beli risol misalnya, beli kue misalnya. Ini kan nggak perlu disaksikan lagi, ya. Yaitu karena ini termasuk halatul la yumkin ishhadu alaih, yaitu dalam kondisi yang dimana tidak mungkin kita
memberikan saksi, ya berapa kali satu hari harus mendatangkan seorang saksi. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi yang pertama, apabila memungkinkan dia mendatangkan saksi, sesuatu yang memang harus ada saksi, tapi dia tidak ada saksi, maka tak terima ucapannya. Yang kedua, jika memang tak memungkinkan adanya saksi karena saking seringnya diantaranya, ya, saking seringnya dia memberikan kepada anak si yatim, maka diterima ucapannya. Ya, demikian ikhwah. Karena memang sulit untuk datangkan saksi dalam kondisi seperti itu. Famahma ishtara minal iqar wa ma jaratil 'adatu bitawathuqi fihi lam yaqbal qauluhu bi gharibainah. Apapun yang dia beli berupa aset atau apa saja yang terkait atau apa saja yang atau kepemilikan yang biasa di tengah masyarakat, ya, bitawthiqi fihi, dengan adanya dokumen, maka layak berqaulu bi ghairi bayyinah, maka tidak diterima ucapannya kecuali dengan cara bayyinah, ada penjelasan. Qala Ibnu Mandah, misalnya begini ikhwah, si orang tua asuh dia membelikan sebidang tanah untuk si anak yatim, dan uangnya uang si anak yatim. Ya. Nah, kemudian dia ketika si anak yatim ini sudah balik, si anak yatim bertanya, "Pak, uang saya kemana yang 200 juta?" Kemudian si ayah angkat mengatakan, "Sudah ayah belikan lahan di sana tuh." Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Gak boleh. Seharusnya dia minta izin dulu, atau ketika dia lakukan itu dia harus ada saksinya. Demikian ikhwah. Qala Ibnu Khuwaiz Mandad, walidzalika farraqa ashabuna baina ayyakuna al-yatim fi daril wasi yunfiqu alaihi fala yukallifu al-ishad ala nafqatihi wa kiswatihi li'annahu yata'adzaru al-ishad. Berkata Ibnu Huraiz Mandad, yaitu inilah perbedaan di antara mazhab kami dengan mazhab yang lain, yaitu apabila si yatim itu hidupnya di rumah si pengasuh, dan di situ dia memberikan nafkah kepada si pengasuh, kepada si anak yatim, atau mungkin digabung semua dengan makannya dengan si penghuni rumah, maka dalam masalah ini ikhwah rahimanallah, sementara dia tidak berupaya untuk mendatangkan, fala yukallifu isyhad ala nafkatihi, maka untuk seperti ini dia tidak perlu mendatangkan saksi. Gimana? Misalnya dia mau pergi sekolah, ada jajannya 3.000. Salah dulu. Jangan ambil dulu. Saya mau datangkan saksi dulu bahwa saya memberikan uang 3.000 misalnya. Yang seperti ini ikhwah, fala yukallafu al-isyhadu ala nafqatihi. Yang seperti ini ya enggak usah dibebani harus pakai saksi. Demikian ikhwah. Wa kiswatihi, demikian juga kalau dia beli pakaiannya, misalnya pakaian si yatim, karena yang seperti ini nggak mungkin untuk disaksikan. Nah, demikian ikhwah. Kemudian wa baina ayyakuna inda ummihi aw khasatihi fayadda'i alwasi annahu kana yunfiqu alaihi. Beda halnya kalau seandainya si anak yatim ini dia hidup bersama ibunya, ya, bersama ibunya atau bersama wanita pengasuhnya. Lantas si yang mengasuh, laki-laki yang mengasuh mengatakan bahwasanya saya dulu telah memberikan nafkah kepada si anak yatim ini sekian juta misalnya, ya, sekian juta. Maka dalam masalah ini ikhwah, au kana yu'til ummi, atau dia dahulu pernah memberikan sejumlah uang kepada ibu si yatim. Demikian. Maka fala yuqbal qauluhu, maka tak diterima ucapannya. Ya. Fala yuqbal qauluhu, maka tak diterima ucapannya. Demikian ikhwah, karena harus pakai saksi yang seperti ini. Ya. Harus pakai saksi.
dia hidup juga berada di rumah orang lain, bukan di rumah si pengasuh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.